Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini aku akan membahas mengenai keajaiban yang ada di Adobe Stock. Kok bisa? Keajaiban apa yang dimaksud? Ya, mungkin teman-teman sudah lihat dan tertarik karena thumbnailnya. Jadi aku mendapatkan sekitar 950.000 secara cuma-cuma dari Adobe Stock, atau kalau pakai dolar itu sekitar 63 dolar secara cuma-cuma dari Adobe Stock. Apa ini? Ya, apa ya? Gak tahu. Bisa jadi ini sebuah keajaiban dari Adobe Stock. Apakah teman-teman pernah mendapatkan hal seperti ini? Coba ketik di kolom komentar. Oke, jadi aku mau cerita teman-teman ya. Beberapa waktu sebelumnya aku sempat merasa kayak aku juga termasuknya adalah orang yang baru di ini ya, di dunia permikrostokan duniawi ini. Aku masih baru banget dan belum banyak paham mengenai hal ini. Jadi sekaligus ini sharing, sekaligus juga memancing teman-teman yang mungkin lebih paham hal ini bisa terjadi karena apa. Oke, beberapa waktu lalu aku mendapatkan, tepatnya kemarin gitu ya, mendapatkan 63 dolar. Ini grafiknya langsung naik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Waktu Maret juga aku pernah dapat sekitar 30 dolar ya, ada di sini. Itu dari Adobe Stock juga, dari penjualan satu gambar. Tapi saat itu untuk gambar yang 30 dolar ini itu muncul di notifikasinya ya, sedangkan di bagian notifikasi di email aku Adobe daily earning reportnya itu nggak ada, melainkan cuman muncul yang 0,8 dan yang cuman muncul ya 1,7 yang sedikit-sedikit aja. Nah, ini aku bingung munculnya dari mana langsung dapat 63 dolar. Dan ini kan aku sudah setting pada bagian earningnya ini ya, sort by pendapatan paling banyak melalui gambar. Nah, harusnya ketika memang ada satu gambar yang laku dengan harga tinggi, otomatis ada di atas ya, pendapatannya paling atas begitu ya, di atas ini yang 60 dolarnya, bukan 30 dolar, melainkan yang 30 dolar ini yang paling atas gitu ya, karena semakin turun ini pendapatan gambar yang semakin kecil, semakin atas semakin besar gitu ya. Jadi yang otomatis yang paling atas adalah yang paling besar. Tapi aku kok bingung gitu ya, ini nggak muncul kenapa. Jadi akhirnya aku simpulkan hal ini menjadi sebuah keajaiban di Adobe Stock. Kok bisa begitu ya? Jadi akhirnya kayak semacam ada pacuan bahwasannya nasib ke depan seorang microstocker, terutama di bagian Adobe Stock ya, di agensi Adobe Stock, masih ada harapannya begitu ya sebagai income pasif. Soalnya sebelumnya itu jatuh banget teman-teman ya, untuk pendapatan bulanannya itu bahkan 25 dolar aja itu nggak dapet gitu ya. Sementara ini langsung naik drastis. Kan kaget ya, mungkin teman-teman yang sudah senior di Adobe Stock mungkin hal ini sudah biasa, tapi bagi aku sendiri hal ini sangat mengagetkan gitu ya, karena kok bisa gitu ya langsung dapat sebanyak ini gitu, tanpa ada hal ataupun gambar yang didownload oleh ini ya, oleh user lain di Adobe Stocknya. Kan di sini yang nggak ada nih, sesuai yang aku sudah sampaikan di awal tadi begitu. Intinya adalah pada video kali ini aku ingin sharing bahwasanya mungkin loh di Adobe Stock kejadian begini itu terwujud gitu ya. Seumur-umur aku main di agensi-agensi lain, di sini list agensi yang aku masuki ya teman-teman, itu nggak ada. Mungkin pernah ada di Shutterstock, itu juga nggak besar, dan itu juga muncul ya, jumlah downloadnya berapa, apa yang di download, gambar mana yang di download itu ada. Kemudian di Freepik juga pernah mendapatkan satu lonjakan,
tapi ya cuman ya 5 euro 8 euro per hari begitu kalau dari free pick. Sedangkan dari Adobe Stock ini bisa langsung 63 dolar di hari itu tanpa melakukan apa-apa. Jadi kayak apa ini begitu ya, ini kok apa, apakah sebuah hadiah begitu untuk akun Adobe Stock yang aku punya? Masa sih gitu ya Adobe Stock ngasih secara cuma-cuma nih, dikasih gitu 60 dolar nih, dikasih sekian dolar, kan nggak mungkin juga, mereka juga perusahaan. Apakah ini sebuah kesalahan? Ya nggak tahu juga. Kalau ini sebuah kesalahan, ya aku berharap kesalahannya 1000 dolar ya, biar langsung banyak begitu. Jadi ini apa gitu, coba akhirnya coba masih mikir sejauh ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu hal ini terjadinya karena apa, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Jadi pembahasan ini ada dua sisi dari orang yang sudah tahu. Aku pengen tahu hal ini kenapa bisa terjadi, penyebabnya apa, untuk para senior yang sudah ada di Adobe Stock. Satu sisi aku pengen ngasih tahu buat teman-teman yang baru mulai, mungkin masih baru niat, dan mungkin yang masih portfolionya 10 atau 15 gambar pertama dan downloadnya masih bisa dibilang ya $1 per hari aja udah bagus begitu ya. Ini bisa jadi pacuan buat teman-teman bahwasanya keajaiban seperti ini tuh ada. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Gak tau ya ini masuknya sharing ataupun apa, akhirnya bingung juga sih. Ya yang penting ada buka buat diskusi aja lah untuk video ini. Nah ini belum bisa di payout karena memang beberapa hari lalu aku sudah payout ya di tanggal 5 nya dan masih pending. Jadi ini belum bisa payout ya. Harapannya aku ini tidak sebuah kesalahan sistem, nantinya ininya tidak berubah lagi jadi 0 ya. Berharapnya begitu, jadi real sampai nanti bisa langsung di payout. Ini lumayan banget teman-teman ya, 63 dolar dari nggak ngapa-ngapain. Ya ngerasa bersalah juga ya, nggak ngapa-ngapain dapat duit segini gitu ya. Dan kaget juga kan, stigma dari microstock itu ya kita dapat yang kecil-kecil aja gitu. Kayak contoh di free pickku aja, nah ini hari ke berapa, 7 ya bulan ini, 1 minggu 8 euro, 1 hari cuman 1 euro begitu. Paling cuman segitu-gitu aja kan kalau kita main microstock yang masih baru begitu. Kalau misalkan yang udah besar ya beda lagi urusannya, mungkin per harinya bisa ratusan euro gitu, bahkan ribuan euro mungkin ya kalau yang udah besar banget gitu. Bingung sih. Mau bahas apa lagi ya? Oke, mau bahas mungkin begini. Enaknya buat teman-teman yang mau mulai di terjun di industri microstock ini, agensinya banyak, teman-teman tinggal pilih atau masuk semua aja juga nggak masalah kalau ada waktunya. Intinya adalah jangan pernah berharap mendapatkan hasil besar dari microstock ya, karena namanya juga microstock, mikro kecil kan. Dari namanya udah kelihatan dengan berharap mendapatkan penghasilan gede. Dan untuk yang baru mulai, jangan dulu menggantungkan penghasilan utama dari microstock teman-teman ya. Walaupun memang ada keajaiban seperti tadi, mendapatkan 60 dolar ataupun berapa puluh dolar secara singkat, mungkin itu ada, hanya cuma sekedar motivasi aja. Tapi jangan sampai teman-teman meninggalkan pekerjaan utama yang sudah ada, langsung fokus ke microstock. Kalau misalkan tabungannya udah bisa bertahan 1 tahun 2 tahun tanpa harus bekerja, ya mungkin oke-oke aja gitu ya, jadi profesi utama di microstock. Tapi kalau teman-teman yang masih merintis, bahkan yang baru lulus SMA mungkin, baru lulus kuliah mungkin, yang kurang punya privilege gitu ya secara materi, dan sekarang kondisinya lagi kerja, ya udah kerja aja dulu begitu. Untuk jadi microstocker bisa diurungkan nanti gitu ya niatnya. Jangan dulu mendapat dari microstock ini mengandalkan pendapatan utama, karena benar-benar tidak nentu banget teman-teman ya untuk microstock. Karena aku pribadi aja sifatnya itu microstock hanya sekedar sampingan ketika memang nggak ada yang dikerjain gitu ya. Contohnya nggak ada yang dikerjain, nggak ada project secara langsung, misalnya nggak ada orderan kaos karena kebetulan juga tukang tracing menerima orderan kaos misalnya, kemudian gak ada orderan desain dan lain sebagainya ya, aku biasanya
buat gambar untuk microstock, dijual di microstock kalau memang lagi senggang. Tapi kalau misalkan ada kerjaan ya aku kerjakan yang utama dulu begitu, karena microstock hanya sekedar sifatnya sampingan begitu. Oke, itu aja dulu yang bisa dibahas pada video kali ini. Semoga teman-teman nangkep apa yang aku maksud dari video, karena lumayan berbelit-belit. Biasanya aku one take ya, tanpa ada skrip. Ya bisa dibilang cuma sekedar media ocehan aja apa yang ada di kepala begitu ya, ngobrol dengan kalian melalui video ini. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Ketika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau tahu lebih mengenai kasus tadi, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Dan yang memang bisa menjabarkan secara detail, aku sangat berterima kasih banget telah memberi pencerahan, tidak hanya untuk aku, mungkin juga untuk teman-teman yang lainnya. Oke, itu aja dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.